Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh berada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita supaya kita dapat fokus memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus dalam ibadah pagi hari ini. Kami persilahkan dapat berdoa secara pribadi. Saat teduh, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk mendukungnya. Pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah sekalian bernafas memuji Tuhan. Amin. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita, karena Dialah yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami undang jemaat beri bersama-sama dengan penuh ucapan syukur kita menaikkan pujian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Mari kami undang jemaat berdiri menyanyikan pujian ini. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami. Ditinggikanlah Tuhan atas aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan.
Tuhan, dan hormat kemuliaan hanya untuk-Mu. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita datang kepada Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang agung, dan Allah yang penuh kuasa, yang mengasihi kami di atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pimpinan, penyertaan, berkat yang terus Engkau limpahkan kepada kami hari lepas hari Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk beribadah. Engkau pimpin sertai rangkaian ibadah pagi hari dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Dan kami yakin, kami percaya, kami pulang boleh membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah Tuhan kuasa-Mu dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang penuh kuasa. Mari bersama-sama kita memujikan pujian maha besar, oh Tuhanku. Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karya-Mu, bintang dan guru semua menjadi bertanda maha kuasa kali-Mu. Kebesaran-Mu maha besar, penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu maha besar, oh Tuhanku. Berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung merdu. Bila mendaki puncak pegunungan, memandangi indahnya ciptaan, aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, haleluya, maha besar, penciptaku. Aku memuji kebesaran
memuji kebesaran-Mu, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar penciptaku, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku, aku memuji kebesaran-Mu. Amin. Maha besar penciptaku, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku, maha besar, maha besar, oh Tuhanku, maha besar, maha besar, oh Tuhanku. Amin. Maha besar Tuhan kita dalam nama Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan disambut oleh Gembala Bapak Pendeta Stefanus yang bersilahkan. Salam. Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan memberkati kita dengan segala kebaikan-Nya sehingga kita senantiasa dijagai, dilindungi, disertai Tuhan, dan kita juga boleh terus dituntun di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah di bulan Februari, di minggu yang terakhir. Kalau kita boleh sampai pada titik ini semua karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu, pagi hari ini mari dalam ibadah kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Dia, dan kita bersama-sama menyiapkan hati untuk membuka diri kebenaran firman Tuhan yang akan terus kita terima, yang boleh terus menguatkan, meneguhkan, mendidik, mengajar kita di dalam kebenaran. Saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu seluruh jemaat, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih Allah selalu baru bagi kita dan rahmat-Nya selalu menyertai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersukacita, kita bertepuk tangan karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Mari kita kembali berdiri, kita memuji Tuhan, bertepuk tangan dengan sukacita atas kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya.
kesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita cintaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita cintaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Dia tidak hanya raja bagi kita, tetapi Dia Allah perlindungan bagi kita. Dan Dia Allah yang perkasa, yang selalu menyertai kita. Besarlah Tuhan dan layak untuk dipuji. Amin. Besar Tuhan dan layak dipuji, besar namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, amin. Terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak untuk dipuji. Besar Tuhan dan layak dipuji, besar namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah yang perkasa, Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Yesus kita adalah Allah yang perkasa. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan diambil dalam Yohanes 10 ayat yang 11 sampai dengan ayat ke-15. Singer akan membacakannya.
Yohanes 10 ayat 11 sampai 15, gembala yang baik. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Amin. Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Mari kita akan meresponi dengan pujian. Tuhan menuntun hidupku. Kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan sedang, di laut teduh atau topan, penuntunku Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Tak sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, puas dengan kehendakmu, sebab Tuhan menuntun. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Biarlah Tuhan saja yang selalu menuntun dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan berkat melalui pujian dari PBI. Kami persilahkan.
Puji Tuhan, pujian menyatakan bahwa kita tidak perlu takut, kita menghadapi segala godaan dengan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Mari saat ini kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan bukannya sebatas kita dengar, tapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman untuk kemuliaannya. Mari saya undang jemaat berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian, ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu sebagai persiapan mendapat berkat kebenaran firman Tuhan. Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berseru. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, sabdamu, ku rindu firman-Mu. Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Sabdamu, rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, firmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Waktu penyampaian firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya, Pendeta Stefanus. Urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. katakan berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Katakan ku rindu menikmati sabdamu. katakan ku rindu menikmati sabdamu. Seperti dalam pujian ini, kami rindu menikmati sabdamu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang berfirman bagi kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan urapan kuasa Roh Kudus, supaya dengan bersandar pada hikmat-Mu, hamba-Mu boleh menyampaikan
apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami seluruh jemaat-Mu. Dan hamba memohon pengurapan-Mu dicurahkan atas kami semuanya, seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, sehingga mereka dengan hati yang rindu, hati yang haus, sungguh-sungguh boleh menerima kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, Roh Kudus yang berkarya berotoritas di tengah-tengah kami. Sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, salam. Puji Tuhan, silahkan mengambil tempat yang nyaman supaya Bapak Ibu bisa konsentrasi. Paling tidak untuk 30 menit ke depan atau 30 menit lebih kita akan menerima firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 10. Kalau kita perhatikan judul perikopnya saja, gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus sendiri, dan kita adalah domba-dombanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara gembala, bisa di next, karena pointernya tidak bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pekerjaan gembala itu pekerjaan yang tidak gampang. Mungkin kalau kita di sini gampang, tinggal ngeculke, ya dibiarkan itu sudah bisa makan sendiri. Tetapi dalam konteks Israel atau Palestina, pekerjaan seorang gembala bukan pekerjaan yang mudah Bapak Ibu Saudara, karena seorang gembala harus menghadapi paling tidak 2 kendala besar. Yang pertama adalah kendala dari luar atau eksternal, coba di next lagi. Bapak Ibu Saudara, yang meliputi kalau di Israel, ya Bapak, beberapa jemaat sudah ke Israel. Di Israel itu Bapak Ibu Saudara, padang rumputnya tidak seperti di sini. Di Jawa itu kan gemah ripah loh jinawi ya. Apa yang ditanam itu bisa tumbuh Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak dengan di sana pada masa itu. Kalau kita lihat padang rumputnya terbatas, tanahnya konturnya itu berbatu-batu, medannya terjal, juga banyak juga tebing curam. Itu satu tantangan tersendiri yang dilihat dari kondisi alam. Kalau di sini ya landai ya, ada beberapa yang memang pegunungan, tapi kalau kita lihat padang rumputnya lebih gampang Bapak Ibu Saudara ketika musim penghujan seperti pada saat ini. Yang kedua, kendala eksternalnya, kendala dari luar, itu bahaya. Di sana juga ada pencuri, ada perampok, ada binatang buas, ya singa, beruang, serigala. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana seorang Raja Daud itu menyampaikan Bapak Ibu Saudara, beruang sudah pernah dihadapi, ya singa sudah pernah dihadapi sebagai seorang gembala. Lah itu tantangan tersendiri Bapak Ibu. Kalau di tempat kita kan tidak, ya kecuali di pedalaman ya mungkin masih ada binatang-binatang buas. Sementara kalau kita lihat kendala dari dalam, dari internal, Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara seorang gembala, bagaimana menggembalakan kambing domba, domba itu membutuhkan yang namanya perawatan. Harus dirawat, ya, dirawat dengan baik, kan itu tumbuh Bapak Ibu Saudara, rambutnya, bulunya itu ya, bulunya. Kalau bulunya sudah tebal, bulunya itu sudah panjang, kena hujan, kena kotoran, itu nggak bisa jalan. Dombanya bisa membawa beban yang berat. Domba juga tidak memiliki mekanisme, tidak memiliki pertahanan diri. Ya orang duwe sungu, orang duwe taring gitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi memiliki keterbatasan, dan domba itu hanya bergantung pada perlindungan dari gembala itu sendiri. Ya kalau di sini Bapak Ibu Saudara dicolke sudah, tapi kalau di sana tidak seperti ngangon bebek ya, dikeluarkan kemudian sudah jalan sendiri. Gembala itu harus di depan, menuntun, mengarahkan ke padang rumput, mengarahkan ke mata air,
supaya domba-domba itu mendapatkan makanan yang cukup, pemeliharaan yang cukup, bahkan harus menjaga ekstra supaya tadi tidak diterkam oleh binatang buas seperti yang dilakukan oleh seorang Raja Daud. Jadi kalau kita melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, domba itu juga memiliki kerentanan karena tidak memiliki tadi pertahanan diri, ya. Paling bisa nyeruduk, tapi kan kalau dengan binatang buas pasti kalah. Domba juga binatang yang sosial atau kawanan, ngumpul, ya. Ngumpul, kalau kita dombanya Allah, kita harus senang ngumpul, senang menyatu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi menjelang kedatangan Tuhan, kita harus semakin giat, kita harus saling membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ini bersyukur, ibadah pertama sudah hampir penuh ya. Kita doakan Bapak Ibu, ibadah pertama penuh, kedua penuh, ibadah ketiga itu biasanya dulu 40, 50, sekarang sampai 60, 70 Bapak Ibu Saudara mengucap syukur. Bukan hanya kuantitas, bukan hanya jiwa-jiwa yang bertambah, tapi kualitas kita, iman kita sebagai domba-domba Allah, juga kita mau terus bertumbuh secara iman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan lupakan, bersekutu satu dengan yang lain, relasi dengan Allah, itu yang akan membuat kita kuat di dalam kehidupan kita bersama-sama. Domba itu juga mudah panik, mudah stres, panik, stres, bahkan seringkali ngambek Bapak Ibu Saudara, sehingga seringkali kecemplung ya, kecemplung di kalen, kecemplung di parit seperti itu. Karena apa? Jarak pandangnya terbatas, kemudian kemampuan untuk melihatnya terbatas, yang seringkali membuat domba itu kemudian mengalami terperosok seperti itu. Makanya ini adalah bagian bagaimana seorang gembala memperhatikan, merawat, Bapak Ibu Saudara, mengawal, mengarahkan kepada padang rumput, juga kepada air yang tenang, demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, next. Mari kita perhatikan. Di sini kalau kita perhatikan tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 diawali dengan kata, Aku Yesuslah gembala yang baik. Kata baik itu bukan hanya sebatas kualitas, baik untuk dilihat, tapi Yesus sebagai sosok gembala agung yang mengasihi kita, yang mengawal kehidupan kita. Ini yang zamannya kan gonjang-ganjing Bapak Ibu Saudara. Ya wis meh perang dunia ketiga, ekonominya kayak roller coaster naik turun, ya sesuatu yang tidak pasti. Oleh karena itu saya mengingatkan dengan kebenaran firman Tuhan, ada gembala agung, ada Yesus Kristus yang mengasihi kita. Dia gembala yang baik, yang memiliki kualitas unggul. Gembala yang sempurna, yang sejati, yang rela berkorban, yang mengasihi Bapak Ibu Saudara tanpa syarat. Lah kalau Sang Gembala Agung sudah seperti ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Bapak Ibu dan kita semuanya? Tentunya dalam kehidupan kita, tentu sebagai domba-dombanya Allah, Bapak Ibu mari kita akan bagaimana manut kita mau menjadi domba yang senantiasa dekat dengan Sang Gembala, untuk kita boleh rela Bapak Ibu Saudara dituntun di dalam kehidupan kita bersama-sama. Pagi hari ini saya menyampaikan dua saja Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Bagian pertama, mari kita perhatikan bersama-sama. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberi hidup, memberi nyawa, ya, dia rela berkorban supaya yang seharusnya kita mati, yang seharusnya kita tidak memiliki pengharapan, kita memiliki hidup, kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nanti kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10.
Kita perhatikan bersama-sama, kita akan lihat mulai ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Akulah pintu. Ini berbicara tentang akses, jalan masuk dan jalan keluar. Jalan masuk dan jalan keluar, kalau Bapak Ibu nanti akan melihat bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Sampai di sini dulu, bisa di next bagian penjelasannya. Tuhan Yesus itu pintu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menuju keselamatan. Jadi dia yang menjamin, memberi kita jaminan, anugerah melalui apa? Melalui kematian, melalui kebangkitannya. Pertama-tama kita ini memiliki jaminan yang namanya keselamatan. Ya, kita bertamu itu mesti, piye kabare Mbah? Piye kabare Bu? Lah ya sami selamat toh. Kan mesti yang dicari itu Bapak Ibu Saudara. Ya di dunia selamat, apalagi keselamatan dalam kehidupan setelah kematian. Nah ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Nah berkat melalui kematian dan kebangkitannya, kita akan melihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Jaminan yang diberikan oleh gembala yang baik, pertama-tama adalah keselamatan. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya, supaya kita yang harusnya mati, kita yang tidak berpengharapan, akhirnya memiliki pengharapan, memiliki keselamatan, menerima anugerah melalui apa? Kematian dan kebangkitannya. Saudara, 1 Petrus pasalnya yang kedua, mari kita akan perhatikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat ayatnya 24 sampai ayat 25. Nanti kita akan sambung dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ia sendiri, Kristus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saudara, keselamatan, kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Gembala Agung. Bapak Ibu Saudara, pintunya satu-satunya hanya ada di dalam Yesus. Makanya kalau Bapak Ibu melihat, memperhatikan Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah ada hamba Tuhan, ada pengkhotbah mengatakan dengan berbuat baik kita akan selamat. Bapak Ibu Saudara, itu sudah menyalahi firman Tuhan. Saudara, keselamatan karena anugerah, keselamatan karena Kristus, keselamatan karena kematian dan kebangkitannya yang telah menebus kita, membenarkan kita. Kita lihat yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang bagian B. Di situ kalau kita kembali ke dalam firman Tuhan, dalam ayat yang ke-9 dari Yohanes pasal 10, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Sudah tadi saya sampaikan, kenapa kita harus memberitakan Injil, kenapa kita harus mendoakan orang, kenapa kita harus mengajak orang percaya kepada Yesus. Karena apa? Ya keselamatan satu-satunya di dalam Yesus. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Di sana disampaikan ia akan selamat dan ia akan masuk, keluar dan keluar, menemukan padang rumput.
bagian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ini adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh gembala yang baik. Jaminan aman. Ya, orang sekarang kan pengen aman Bapak Ibu Saudara. Ya, orang pada kemarin itu deg-degan, katanya ada blackout, orang yang nabung di bank kalau tidak diambil nanti berapa bulan akan hangus dan lain sebagainya. Wah, orang sudah beritanya sudah macam-macam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi di dalam Kristus kita memiliki jaminan, aman, perlindungan, bahkan pemeliharaan. Tuhan memberikan kita kecukupan. Makanya dalam doa Bapa kami yang di surga itu, dikuduskanlah namamu, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahkan kalau nanti kita lihat ayat 10, Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik itu juga memberikan kita hidup. Dan hidup bukan hanya sembarang hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Ada pemeliharaan, ada kecukupan secara jasmani, rohani, jiwani, kepuasan jiwa itu sangat penting. Ketentraman, ada damai surgawi yang mengalir dalam kehidupan kita. Apakah tidak ada masalah? Kalau Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, Raja Daud mengatakan, sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ada bahaya kan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, Dia yang memegang tangan kita, Dia yang menyertai kita, Dia yang dekat dengan kita. Tapi syaratnya kita juga harus dekat dengan Dia, Bapak Ibu Saudara. Jadi keluar masuk, ada akses melalui Yesus, keselamatan, pemeliharaan, jaminan, kehidupan kita. Kalau yang namanya keselamatan sudah Tuhan berikan, apalagi yang ini, jasmani, hal-hal yang rohani, pasti Bapak Ibu, kita dipelihara oleh Tuhan. Kerja yang baik, kerja yang penuh dengan tanggung jawab, semuanya kita tunaikan dengan penuh kejujuran, ketulusan, dan kita percaya pemeliharaan Tuhan, jalan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Yang berikutnya, bagian C, Bapak Ibu Saudara, mempunyainya, ya, mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, itu bisa kita lihat ayatnya yang ke-10, di sana disampaikan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini iblis datang, memang berbicara juga tentang konteks bagaimana kepada ahli-ahli Taurat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, iblis itu hanya kerjanya Bapak Ibu membawa kita kepada kematian. Ya, tidak ada sesuatu yang baik, ya membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan dikontraskan, tetapi Yesus datang, Yesus hadir supaya apa? Gembala yang baik itu hadir kepada Bapak Ibu, kepada kita semuanya, supaya apa? Supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Memang kata hidup yang bagian ayat 10 itu kan kalau dalam bahasa asli itu zoe. Jadi bukan hanya hidup, ya, berkembang biak, terus nanti pada akhirnya kita mati, bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi memberi hidup dan supaya kita mempunyainya dalam segala kelimpahan adalah hidup yang sejati. Kalau mengacu pada ayat yang ke-9, ya pertama-tama keselamatan, kehidupan yang kekal, ya, hidup yang langgeng, hidup yang selama-lamanya. Bukan dalam kebinasaan, tapi dalam kehidupan yang kekal. Kehidupan bersama dengan Kristus di surga. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya hidup kekal saja, tetapi kalau kita melihat bagaimana hidup Allah itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kehidupan Kristus yang penuh makna, penuh dengan tujuan. Ya, kalau kita melihat kata kelimpahan itu kan luber, ya, misalnya gelas aqua
dituang dengan air, Bapak Ibu sampai luber. Kehidupan Bapak Ibu Saudara bukan hanya diberikan cukup, tapi kita diberikan kelimpahan, dilimpahi oleh Tuhan dengan berkat, ya, berkat surgawinya sudah, berkat jasmaninya apalagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga hidup kita ketika kita berkelimpahan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita bisa jadi berkat. Dan kalau kita memperhatikan bersama-sama bagaimana kehidupan Bapak Ibu kita semuanya, ya Bapak Ibu Saudara, hidup yang berarti, hidup yang penuh makna. Jadi hidup kita bukan seperti, kalau saya mengilustrasikan, bukan berbicara ya berapa lama kita hidup, tetapi seberapa berarti, seberapa berdampak. Bagaimana dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu, Yesus itu efektif pelayanannya di tengah-tengah dunia hanya 3,5 tahun, tapi kehidupannya mengubah dunia. Saudara, karya agungnya di atas kayu salib yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi kita semuanya. Jadi hal yang rohani, yang jasmani Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Kedua, dua poin saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus Gembala yang baik adalah Yesus yang mengenal kita dan memperhatikan kehidupan kita. Memperhatikan Bapak Ibu. Saya ini sebagai orang tua punya anak, itu punya keterbatasan memperhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dulu saya ingat betul ya ketika anak saya Chandra sekolah itu, karena kan laju pertumbuhan telapak kakinya itu sangat pesat itu Bapak Saudara. Seringkali dibelikan sepatu sebentar sudah sesek, dan yang kalah itu biasanya depannya. Terus pulang sekolah itu bilang, "Wah, sepatuku bolong Pak, bolong, jadi bolong depannya Bapak." Terus kemudian saya bilang, "Yo kok yo nang yo, sabar yo. Bapak sudah ada duit." Gitu. Jadi pada waktu itu ya masih hidupnya pas-pasan Bapak Ibu Saudara. Jadi ya terpaksa sepatu bolongnya masih dipakai untuk sekolah kan begitu. Apalagi di SD itu kan sebentar-sebentar beli sepatu, sebentar-sebentar sudah sesek gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, bagian yang kedua, dia bukan hanya mengenal kita tapi juga memperhatikan. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, ayatnya di situ ayat 14, ayat 15 dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini yang harus kita perhatikan. Bukan hanya Kristus yang mengenal kita, tetapi kita juga harus memiliki pengenalan yang semakin erat, yang semakin dekat. Kita semakin mengerti. Kita ini semakin intim. Nanti saya akan kaitkan dengan Mazmur pasal 23, Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang Daud menyampaikan pengalamannya dan membagikan kepada kita semuanya sebagai domba, dan dia melihat bagaimana merasakan dalam kehidupannya Allah sebagai gembala yang baik. Ayat yang ke-15 tadi ya Bapak, 14 ya Bapak Ibu Saudara, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Masih diulang lagi tentang bagaimana pengorbanan, bagaimana totalitas, bagaimana kasih yang tidak bersyarat, yaitu kasih agape yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan mari saya ingin menyampaikan bagian ini. Saya akan menekankan tentang bagaimana Yesus itu memperhatikan kehidupan kita. Orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin suami istri, anak orang tua, itu terbatas Bapak Ibu untuk memperhatikan. Saya mungkin sebagai hamba Tuhan terbatas juga untuk memperhatikan jemaat satu persatu, ya. Itu harus disadari, sebagai manusia punya keterbatasan. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita memperhatikan bagaimana Yesus itu memperhatikan sampai detail. Tadi kemarin saya sampaikan, sebelum ada alat kedokteran yang namanya USG, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Mazmur itu, USG itu kan berasal sebelumnya sudah ada USG, ya, yang menciptakan kan Allah sendiri, ya. Karena kalau kita perhatikan dalam Mazmur, kejadianku dahsyat dan ajaib, ya ketika aku masih bakal anak, ketika aku direkam di dalam dunia yang paling bawah itu, Allah sudah mengetahuinya, Allah sudah mengerti, Bapak Ibu Saudara sudah memahami. Begitu detail, begitu luar biasa, Dia memperhatikan kehidupan kita. Makanya di era sekarang ini, zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Gembala yang agung. Mari kita lihat bagian pertama, Mazmur 23, kita akan masuk ke dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Kita perhatikan ayat-ayat ini, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, kita akan lihat bersama-sama. Dikatakan demikian, ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita perhatikan pengakuan daripada Daud, Tuhan itu gembalaku. Hubungan yang erat antara Daud dengan Allah. Bukan hanya Allah, bukan hanya Tuhan saja yang mengenal, Tuhan saja yang memperhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memperhatikan seorang Daud, tetapi kalau kita perhatikan bagaimana Daud itu memiliki hubungan personal, keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jaga kedekatan, jaga keintiman, dahulukan Tuhan, berdoa, ya, membaca firman, merenungkan firman, menghidupi firman, setia di dalam ibadah, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk firman Tuhan. Ini menjaga keintiman. Kalau kita perhatikan, ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, di situ dikatakan takkan kekurangan aku. Dunia ini Bapak Ibu Saudara tidak akan sembuh, dunia ini tidak akan pulih. Saudara lihat dalam 2 Timotius itu ya, bagaimana keadaan manusia di akhir zaman, semakin kesini bukan semakin baik tetapi akan semakin buruk Bapak Ibu Saudara. Kepada siapa pengharapan kita? Ya satu-satunya hanya kepada Yesus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya bagaimana seorang Daud memberikan sebuah pengalaman ketika dia menempatkan ada sebuah relasi, Tuhan adalah gembalaku, di situ takkan kekurangan aku. Dia memelihara, ya. Allah itu ngopeni, ya, memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagian yang pertama di situ, setelah Tuhan adalah gembalaku, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Membaringkan aku, ya, di padang rumput. Membaringkan. Saya itu kan dulu punya anak, istri saya, ya, saya dan istri itu kalau ngomong anak itu bawanya peda, muter-muter dulu. Setelah tidur kemudian dibaringkan. Lah sing nakal itu yang nomor 1. Ya ketoke wis turu, tapi ketika ditaruh di kasur Bapak Ibu Saudara, terus kemudian dikira sudah turu, kemudian wah, ya, wis ngentek bensin ya, wis mubeng-mubeng. Bapak Ibu Saudara, ngubengi stasiun banget ayu, tapi ora turu, malah saya kelihatannya di jalan sudah tidur, wah sampai rumah malah seger lagi. Saudara, membaringkan. Bukan membaringkan di sembarang tempat, tapi membaringkan di padang rumput yang hijau. Artinya kita diberikan istirahat, berbaring. Saya pakai bahasa Jawa ya, ngaso, leren ya, sumeleh Bapak Ibu Saudara, sumende, bersandar. Yesuslah tempat kita bersandar, tempat kita ngaso. Tempat kita berbaring, menaruhkan segala pengharapan, sehingga kita bisa benar-benar
Bapak Ibu Saudara mengalami kedamaian, ketentraman ketika bersama Sang Gembala Agung, Yesus sendiri yang membaringkan kita, yang membuat kita bisa nyaman beristirahat. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang kedua itu kata membimbing. Dibimbing ke air yang tenang. Dibimbing itu kan didampingi. Nek anak Bapak Ibu Saudara belajar didampingi, diajari, diarahkan, ya. Untuk apa? Perjalanan kita ini kan penuh dengan ketidakpastian. Kita ini butuh bimbingan Tuhan, pimpinan Tuhan yang mendampingi kita, yang mengarahkan kehidupan kita untuk kelangsungan hidup kita, ya. Dan di situ ke air yang tenang, bukan ke batu cadas, Bapak Ibu Saudara, tetapi ke dalam kesejukan. Sebenarnya seperti poin pertama, kelegaan, kenyamanan di dalam Tuhan Yesus itu luar biasa. Meskipun kita menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi Dia Gembala Agung, Gembalaku yang baik itu, Bapak Ibu Saudara, yang akan membimbing kita, menopang kita, mengarahkan kehidupan kita kepada apa? Kepada kesejukan, kelegaan, kenyamanan, air yang tenang, kepuasan di dalam hidup kita. Ya, ini memang perkara-perkara yang sifatnya rohani dan juga jasmani. Kalau tadi yang pertama kan keselamatan, kehidupan kekal, jaminan di dalam anugerahnya. Setelah membaringkan kemudian apa yang berikutnya, bagian C, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di situ dikatakan demikian ya, setelah ayat yang ketiga ya, Ia menyegarkan jiwaku. Dunia ini ruwet Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, stres, tekanan kerja, stres, tantangan, masalah-masalah kehidupan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah juga masalah dalam keluarga, mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lah, bagian yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, di bagian C ini kita melihat bagaimana Yesus sebagai Gembala Agung itu Bapak Ibu Saudara, Ia yang menyegarkan jiwa kita, yang memulihkan kita, yang membuat kita segar kembali. Apa yang mungkin kita mengalami luka, kita mengalami kepenatan di dalam hidup, kita mengalami tekanan di dalam hidup. Ketika kita bersama Sang Gembala Agung, ada kesegaran, ada pemulihan ya di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ayat berikutnya, ayat 3, setelah menyegarkan jiwa, Dia Gembala yang baik, Dia yang akan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sebenarnya tadi di awal sudah saya sampaikan bagaimana Dia mendampingi, tapi ini lebih kepada bagaimana digambarkan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ke luar negeri atau ke Bali mungkin sudah ada guide ya. Saya ke Wonosobo saja sudah dicegat sama bapak-bapak, Pak mau tak antar dari satu candi ke candi yang lain, nanti saya jelaskan. Ini candi apa, dibangun tahun berapa, dalam dinasti apa, itu guide Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu ke Israel mesti pakai guide kan, untuk menjelaskan dari setiap tempat demi tempat Bapak Ibu Saudara. Kata menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya ya. Yesus itu sebagai guide yang menjadikan perjalanan hidup kita menjadi indah, jelas, dituntun Bapak Ibu Saudara. Ya sebenarnya hampir sama, mengarahkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita seringkali menghadapi situasi yang rumit, kita tidak bisa memahami, pada akhirnya dengan kebenaran firman Tuhan, kita ini bisa memahami, oh maksud Tuhan seperti ini. Lah itu fungsinya, Dia Sang Gembala yang baik menuntun, menjadi guide ya Bapak Ibu, bagi kehidupan kita, yang mengarahkan supaya kita tidak tersesat. Tetapi perjalanan kehidupan kita menjadi satu perjalanan yang indah, yang penuh dengan rahmat,
Kan ini tahun 2026 itu kan tahun rahmat, bagaimana rahmatnya dicurahkan bagi kita Bapak Ibu Saudara, dari Sang Gembala kepada kita domba-domba milik kepunyaannya. Walaupun kita sadari dunia yang tidak baik, ekonomi mungkin yang tidak baik, tetapi kita punya sumber yang baik, yang selalu mampu membuat terobosan ketika kehidupan kita. Tadi Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Jadi ada sebuah kedekatan, ada hubungan yang personal, yang erat, yang dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Yesus yang menuntun kita, yang mengarahkan kehidupan kita di dalam setiap perjalanan hidup. Sehingga perjalanan Bapak Ibu kita semuanya dituntun ke dalam rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan tutup dengan ayat yang keempat. Di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bagian penutup atau ayat yang keempat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, bagaimana hubungan antara domba dan gembala, dikatakan ia membaringkan aku, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Tetapi ketika ada di dalam lembah kekelaman, di situ dikatakan bukan ia lagi, tapi kata yang dipakai adalah Engkau. Sebuah hubungan yang dekat, bukan kata ganti kedua, tapi kata ganti pertama. Hubungannya semakin dekat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali justru dalam situasi kondisi yang membuat kita dalam tekanan hidup, Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi yang berat, membawa kehidupan kita, Engkau besertaku. Dia tidak pernah melepaskan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dunia semakin berubah, dunia penuh dengan ketidakpastian. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, meskipun kita masuk dalam situasi kondisi yang sulit sekalipun, ada gada, ada tongkatnya Tuhan yang akan senantiasa menghibur kita, menguatkan kita. Firman-Nya ya, yang mendisiplin kita seringkali supaya kita kembali kepada jalannya. Firman-Nya juga yang membawa kita ke jalannya kembali, ke dalam kebenarannya, supaya hidup kita tidak menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, mari kita selalu berjalan, selalu dekat dengan Sang Gembala Agung, Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang mampu memberikan jaminan, baik secara rohani, keselamatan, kehidupan yang kekal, maupun apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dialah yang menjamin, yang menuntun, yang membawa kita kepada hidup yang sejati, hidup yang berkelimpahan. Tuhan memberkati, mari kita akan berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh kami mengerti, kami pahami, dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami menyadari dunia ini bergolak Tuhan, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Biarlah kami selalu dekat dengan Engkau, Gembala kami yang baik, yang memberikan jaminan surgawi dan kehidupan kami ketika kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih, Kau yang menolong memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan responi
kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ini pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Adalah gembalaku, Amin. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Bait yang kedua, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, Sebab engkau sebab besertaku. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Katakan, ia membimbingku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku Dia membimbingku ke air yang ke tenang. air yang tenang. Dia menyegarkan Dia jiwaku. menyegarkan jiwaku. Dia menuntun Dia menuntun di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan berdiam. dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati, silakan duduk. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Waktu saya serahkan kepada worship leader. Terima kasih. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya boleh menjadi berkat tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan berkata bahwa seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apa aku tidak membukakan bagi tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memberikan persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke hadapan Tuhan. Kita akan persiapkan dengan menaikkan pujian, berkat-Mu atasku melimpah. Yang bertugas dapat mempersiapkan diri.
besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisi. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah, yang petugas dari PBI kami undang dapat melayani dalam persembahan. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap pimpinan berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami hari pas hari Tuhan. Saat ini bersama-sama kami memberikan apa yang terbaik buat Engkau, persembahan kami, perpuluhan kami, persembahan khusus kami, sucikan, kudus, layakkan, sehingga apa yang kami berikan dapat dipakai untuk pelayanan, pelebaran, penjangkauan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan persembahan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Saat ini kita akan melihat dan mendengarkan pengumuman dari tim multimedia, persilakan. I will sing of the goodness of God. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan berita sepekan. Yang pertama, Ibu Yeni Sukmani dari KPW Petrus minggu lalu dirawat di RSWN Ketileng karena kecelakaan. Puji Tuhan, saat ini sudah kembali ke rumah. Mari kita dukung di dalam doa untuk proses kesembuhannya. Bapak Budi Wibowo dari KPW Getsemani dirawat di ruang ICU
Rumah Sakit Citarum. Mari terus dukung doa untuk kesembuhannya. Dan mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial juga Ibu Sugianto dari KPW El Sadai hari Kamis yang lalu menjalani operasi pengambilan pen. Mari terus dukung dalam doa untuk kesempurnaan dan kesembuhan. Yang kedua, mengundang kaum pria untuk hadir di Persekutuan PPI pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 pukul 7 malam bertempat di rumah Bapak Naftali Yoga Pamungkas, Jalan Depok Dalam 3, Blok D nomor 23, RT 9, RW 8, Pedurungan Tengah. Berangkat bersama dari gereja pukul setengah 7 malam. Mari semua kaum pria siapkan waktu untuk bersekutu bersama. Yang ketiga, ini adalah minggu keempat. Saatnya kita bertemu dalam persekutuan KPW. Mari semua jemaat bergabung di KPW masing-masing, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan membangun kasih persaudaraan. Yang keempat, minggu depan di hari Minggu adalah saatnya kita melaksanakan kunjungan serentak dari organisasi. Bagi jemaat yang terpanggil bergabung dalam pelayanan kunjungan, mari berkumpul di gereja setelah ibadah kedua. Kita akan berangkat bersama pada pukul 11 siang. Untuk poin yang terakhir, kita akan tersambung dengan Bapak Rosi yang saat ini ada di El Betel, Karanganyar. Halo, Mas Rosi. Mas Rosi, Apakah sudah tersambung? Mas Rosi, dengar Mas Rosi? Mas Rosi, Mas Rosi. Mas Rosi, bisa dengarkan? Panggil-panggil. Halo, halo. Pak Rosi. Hah? Halo. Cek. Beneran udah lab. Waduh. Ya udah, ayo kita mulai. Pemirsa, saya reporter Valentino Rossi sekarang berada di Wisma El Betel melaporkan di TKP. Saat ini saya akan memperkenalkan letak ruangan-ruangan yang ada di Wisma El Betel. Mari ikuti saya. Oke, mari masuk. Nah, ini adalah ruang makan dari El Betel. Wah, benar-benar luas kan? Bisa buat lari-lari nih. Oke, kita tanpa berlama-lama langsung lanjut aja. Oke, sekarang ini saya akan menunjukkan ini adalah deretan kamar di El Betel. Kamarnya nyaman, kasurnya empuk ya. Kita sekarang lanjut menuju ke aula. Ini sekarang kita masuk ke salah satu aula di El Betel. Nah, ini ya sekitar kapasitas 200 ini. Kalau yang ini 200. Nah, cukup luas kan ini. Bisa buat selonjoran, nggak desak-desakan ini. Aman. Selanjutnya kita akan lanjut ke ruang aula yang kedua. Oke, ikuti saya. Nah, ini aulanya. Ayo ikutin saya. Tuh, aulanya lebih luas kan dari yang tadi. Oh, luas sekali. Kayak lapangan sepak bola ya. Oh, buat sepak bola bisa nih. Tuh. Sekarang kita berada di parkiran Wisma El Betel ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini parkirannya cukup luas, ini bisa buat berapa bis ini. Cukup luas. Mobil-mobil juga banyak ya teman-teman. Oke, kita langsung ke parkiran berikutnya. Kita langsung aja ya teman-teman ke atas. Oke, saat ini kita tiba di tempat parkir yang kedua ya teman-teman. Ada yang di sana mobil, terus ini juga parkir mobil ada di sini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa mobil bisa diparkirkan di sini atau yang di bawah tadi. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin ke sini membawa pesawat jet pribadi, membawa helikopter, nanti kami bisa usahakan untuk cari lahan parkir yang luas buat Bapak Ibu Saudara yang untuk parkir di sana. Oke, mantap sekali kan? Ya, Bapak Ibu Saudara, ini saya akan menunjukkan untuk
lapangan ya. Di sini ada lapangan lumayan cukup luas. Ini bisa untuk tempat nanti kita kumpul-kumpul, dan nanti di sini juga ada tempat untuk api unggun ini. Ini bisa buat bakar jagung, bakar telo. Ini nanti bisa buat malam keakraban ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita berada di lapangan yang kedua ya. Ini sama dengan yang tadi juga. Ini ada tempat api unggun juga, ini buat apa? Nongkrong-nongkrong juga bisa, untuk para kaula muda juga bisa, ini untuk bakar-bakar juga. Ini ada bakar sosis, bakar jagung lagi. Itu nanti menunya sangat banyak ya. Ya, di sini juga ada beberapa kamar tadi ya yang sudah kita infokan. Nah, tepat di depan kamar itu juga ada api unggunnya. Oke. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman, ayo segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti retret keluarga GBI Tlogomulyo. Sekian reportase dari saya dari Wisma El Betel melaporkan. Selanjutnya saya serahkan ke studio. Sampai jumpa. Untuk kegiatan sepekan, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menyimak melalui buletin yang sudah Bapak, Ibu, dan Saudara terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online setiap hari Selasa pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana atau doa kaum wanita setiap hari Selasa pukul 3 sampai pukul 4:30 sore. Yang ketiga, doa dan pujian yang diadakan pada hari Rabu setiap pukul 6 sore sampai selesai. Yang keempat, doa pagi secara tatap muka setiap hari Sabtu jam 4:30 pagi sampai 4:30 pagi di gereja. Yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari. Untuk waktunya jemaat dapat menyesuaikan masing-masing. Gembala sidang, pemimpin gereja, dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Ibu Maria Ratini. Yang kedua, Ibu Silestari Joko Purnomo. Yang ketiga, Ibu Febe Tuti Ernawati. Yang keempat, Ibu Francisca Agustin Susilawati. Yang kelima, Saudara Yosua Bima Rajasa. Yang terakhir, Saudara Eria Putra Partama. Demikian berita sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. of the goodness of God. Kita sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini. Saat ini kami undang Bapak Gembala untuk berdoa penutup dan doa berkat. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kudus mulia namamu Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian, syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang sudah menguatkan kami bahwa kami mempunyai Gembala yang agung yang senantiasa peduli memperhatikan hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan Allah yang maha tinggi, menaungi, memberkati sehingga menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Kami mengucap syukur
untuk gerejamu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gerejamu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang datang bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaatmu di dalam segala hal, baik berkat rohani, penguatan iman, kepenuhan roh, di dalammu berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, dan berkat materi mencukupkan segala keperluan, kebutuhan, bahkan memberi kelimpahan. Terima kasih Bapa, bahwa seluruh jemaatmu bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, masuk dalam rancanganmu yang baik dan sempurna, hidup dengan beriman kepada Yesus, taat setiakan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka hari lepas hari, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan, dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, bersama-sama membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama, juga untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini diberkati Tuhan, langkah hidup masa depan mereka, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini bertelut bersujud di hadapan-Mu dengan seluruh pergumulan mereka. Engkau memberi penguatan, Engkau memberikan penghiburan, memberikan solusi jalan keluar dalam segala permasalahan mereka. Memberikan kemenangan, mereka dapat melewati segala persoalan dan permasalahan mereka. Bagi mereka yang merindukan dengan doa-doa mereka pada pagi hari ini, Tuhan Engkau mendengar dan Engkau menjawab seru doa mereka dengan waktu yang Kau berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo. Kami berdoa untuk Pak Arianto. Kami berdoa untuk Pak Yogi. Kami berdoa untuk Pak Yelza Tunardi. Kami berdoa untuk Ibu Trimo. Kami berdoa untuk semua yang sakit di dalam ruangan ini maupun di rumah sakit. Engkau melawat mereka, mengangkat segala sakit yang mereka derita, dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu yang besar. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk yang sakit rohani, yang lemah iman. Kami mohon Roh Kudus menjamah mereka semuanya, sehingga mereka sadar untuk kembali setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk yang berulang tahun, diberkati Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan yang prima, diberi umur panjang yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Bapa, kasih kemurahan-Mu senantiasa menyertai dan memberkati. Kalau sebentar kami akan
pulang meninggalkan tempat ibadah ini. Tuhan memberkati kami, menuntun membimbing langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran batin perasaan jiwa roh hati kami. Untuk kami dapat menghadapi segala tantangan hidup ini dengan tuntunan-Mu, hikmat-Mu bersama kami, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami, pelayanan kami dengan baik, dengan pertolongan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persuaannya dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang